Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Idrus Putra. Di kesempatan hari ini, kita akan bedah buku ini, ya, Principle of NLP. Ini pertemuan pertama bedah buku ini. Kalau yang sebelumnya kita sudah membahas bukunya, walaupun belum selesai ya, Influencing with Integrity-nya Jenny Laborde. Hari ini kita alhamdulillah berkesempatan untuk ngulik buku ini. Bukunya cukup kecil ya, sederhana, tapi isinya luar biasa. Jadi buku ini ditulis oleh Joseph O'Connor dan Ian McDermott. Saya nggak tahu ini bacanya Ian atau Ian ya, tapi kalau orang-orang Rusia mungkin bilangnya Ian. Kalau orang-orang US, UK mungkin bacanya Ian, tapi lidah saya terlanjur terbiasa bilangnya Ian. Nggak apa-apa. Kalau salah, mohon dimaklumi ya. Jadi judul buku ini adalah Principle of NLP, The Only Introduction You'll Ever Need. Ini sebuah klaim yang cukup wow gitu bagi saya. Ini sebuah hal yang menarik untuk kita kulik di kesempatan kali ini ya. Dan di buku ini saya baca juga diterbitkan tahun 96. Ya, tahun 96. Penulisnya Joseph O'Connor dan juga Ian McDermott. Kita profiling dulu ya penulisnya ya. Karena di belakang ini sudah ada. Kita bacain aja sekilas. Joseph O'Connor ini dikenal sebagai seorang penulis, trainer, dan juga konsultan. Konsultan. Oke. Nah, Joseph ini alumninya John Grinder dan juga Robert Dilts. Jadi makanya si Dilts ngasih kata pengantar di buku ini. Dia lulusan antropologi dan juga seorang musisi. Musisi ternyata dia ya, dan gitaris gitu. Oke. Dan Joseph O'Connor ini bukunya cukup banyak, teman-teman. Kalau yang tertulis di sini terakhir itu tahun 96. Tapi ada beberapa buku yang saya punya di tahun 2000-an, ada kayak NLP Workbook, Joseph O'Connor, terus masih ada beberapa. Kalau di sini ada berapa nih? 1, 2, 3, 4, 5. Not Pulling Strings, terus Introducing NLP, Training with NLP ini saya punya, ada Training with NLP, Successful Selling with NLP juga ada. Mudah-mudahan bisa kita bahas juga teman-teman, karena ini aplikasi-aplikasi NLP yang cukup menarik untuk kita kulik bareng ya. Terus ada Manpower, ini tahun 95, Beyond Managing, ini dengan Ian McDermott juga. Oke, itu sekilas tentang Joseph O'Connor. Ian McDermott ini salah satu tokoh NLP yang bukunya cukup banyak saya miliki, teman-teman. Karena apa ya? Kalau saya ngerasa tulisannya Ian McDermott itu lebih mudah dipahami oleh saya sih ya. Ada cukup banyak, ada Boost Your Confidence with NLP, terus ada lagi NLP and the New Manager, ada Brief NLP Therapy, dia nulis sama Wendy Jago, terus ada lagi The NLP Coach, itu dia juga nulis, terus The Coaching Bible, dia juga nulis. Ada cukup banyak bukunya Ian McDermott yang saya punya, kan memang ya nggak, ya suka aja tulisannya lebih mudah saya pahami lah. Karena ya bagaimanapun juga bahasa Inggris bukan bahasa ibu saya, bukan mother language, karena bahasa saya bahasa Indonesia dan bahasa Jawa. Makanya kalau waktu kemarin ngebahas bukunya Jenny Laborde, yang mana dia kan orang UK ya, UK kan, jadi pemilihan katanya itu agak beda dengan orang-orang US gitu. Jadi cukup effort lah untuk bisa menerjemahkan dan juga memahami tulisannya Jenny Laborde itu. Oke, ini sekilas dari Ian McDermott. Dia juga belajar banyak hal ya. Ada Gestalt sampai ke group analysis. Terus dia itu tertarik dengan NLP di awal tahun 80-an. Dia tertarik dengan NLP karena NLP itu menawarin dua hal yang disatukan ya, unifying model. Jadi dua model yang disatukan itu adalah
successful therapeutic practice and practical tools for achieving results. Jadi dua model yang pertama tentang keberhasilan terapi yang praktis ya, dan juga practical tools for achieving result. Jadi ini dua hal yang bikin Ian McDermott itu demen sama NLP gitu. Dia juga seorang trainer, penulis, seorang konsultan ya. Dia punya banyak NLP, program-program NLP untuk publik ya. Dia juga ngajar di banyak perusahaan besar, di sini dituliskan. Nah, yang menarik, Ian McDermott ini juga seorang praktisi meditasi, dan dia sudah bermeditasi sejak tahun 77. Cukup lama ya. Ya itu sekilas ya tentang si penulis. Kita masuk ke daftar isinya. Ada kata pengantar dari Robert Dilts, ya, terus ada introduction-nya dari si penulis, ada bab satu, babnya nggak banyak sih ini. 9, ada 9, ya. Yang pertama adalah The Four Pillars of Wisdom, yang mana ini adalah 4 pilarnya NLP, 4 pilarnya NLP. Terus yang bab keduanya adalah That is not what I mean at all. Oke, terus yang ketiga ini salah satu bab favorit saya, yaitu The Ultimate Question. Apakah itu, sabar aja dulu ya, nanti sampai di bab ketiga ini karena ini udah bab favorit saya. Oke. Terus yang keempat adalah Getting in a State. Yang kelima, Reality leaves a lot to the imagination. Oke, ini nggak perlu saya terjemahkan dulu ya. Terus yang keenam adalah Customizing Your Brain. Yang ketujuh, The Gatekeepers at the Doors of Perception. Ini membahas tentang persepsi. Terus yang kedelapan, Language, Trends, and Stories. Yang kesembilan, Beliefs and Beyond. Oke, itu adalah isi dari buku ini. Nah, Robert Dilts juga ngasih kata pengantar, nggak panjang, pendek, tapi dari pendeknya ini ada beberapa poin yang saya dapatkan ya. Yaitu adalah the deep structure of NLP is its presuppositions. Jadi deep structure-nya NLP itu adalah presuposisi. Gitu. Nah, setelah dari kalimat ini kemudian si Dilts itu menjelaskan, jadi dengan mengambil NLP presupposition sebagai starting point-nya, Joseph dan Ian itu memberikan penekanan kepada the most generative aspect of NLP gitu. Jadi memang gini teman-teman, banyak ini yang saya temui ya, nggak tahu kok teman-teman, yang saya temui rata-rata praktisi NLP yang saya temui itu kurang begitu ngulik tentang presupposisi. Padahal ini sayang banget gitu loh. Kalau kita mau ngulik banget tentang presupposisi NLP ya, sampai dari mana presupposisi ini dalam NLP itu hadir gitu loh. Idenya itu dari mana? Apakah dari Virginia Satir, apakah dari Milton Erickson gitu loh. Karena presupposition NLP itu banyak banget ya. Dan kalau dalam perspektif saya juga nggak ada yang baku gitu loh. Kita mau merujuk ke siapa aja, kemana aja itu bebas banget. Misal kayak presupposition yang uh, energy flows where attention goes. Nah, itu kan nggak semua orang NLPers ya, itu kan pakai presupposisi itu gitu. Jadi saking banyaknya presupposisi NLP, sebenarnya itu menjadi hal yang menarik karena ketika kita mempelajari presupposisi NLP ini sendiri, kita tuh bisa kayak dapat ruhnya NLP gitu lah. Karena NLP lahir dari presupposisi juga gitu kan. Yang menjadi landasan berpikirnya, kenapa ini bisa terjadi, kenapa itu bisa terjadi, kenapa sebuah teknik itu bisa terbentuk, sampai ke situ gitu. Makanya ini menjadi sebuah pujian dari Robert Dilts kepada kedua penulis ini, karena
memasukkan unsur presaposisi NLP di dalam buku ini. Gitu. Nah, itu sekilas di kata pengantarnya Robert Dilts. Yang berikutnya kita masuk ke introduction ya. Jadi di bab ini tuh, di bagian ini kayak penjelasan basic tentang NLP, tentang definisinya gitu ya. NLP is practical. It is about experience. Your experience. What it is, not what it should be. It is about enriching your own worldview. Intinya gini, bahwa NLP itu ilmu praktikal gitu loh. Ini adalah tentang pengalaman kita gitu loh. Jadi bagaimana kita mempraktekkan NLP, tiap orang itu pasti akan menghasilkan experience atau pengalaman yang berbeda-beda gitu loh. Ini adalah tentang bagaimana kita itu memperkaya eh, pandangan dunia kita. Jadi bagaimana kita bisa melihat perspektif yang lebih luas, karena NLP banyak hal yang bisa kita eksplor ya, termasuk bagaimana kita bisa mengubah sudut pandang, bagaimana kita bisa mengubah pemaknaan dalam diri kita gitu. Dan di sini juga dijelaskan tentang definisinya NLP. What is NLP? Neuro refers to the mind. Jadi neuro itu merujuk pada pikiran dan bagaimana kita mengorganize our mental life. Jadi bagaimana kita mengorganisir kehidupan mental kita gitu ya. Jadi merujuk pada pikiran dan bagaimana otak kita itu mengorganisirnya. Kemudian linguistik is about language. Linguistik adalah tentang bahasa, bagaimana kita menggunakannya dan berdampak pada kita. How we use it and how it affect us. Sedangkan programming ini adalah tentang sequence of repetitive behavior, ya, and how we act with purpose. Jadi ini lebih seperti kayak dijelaskan tentang bagaimana kita memahami sequence dari perilaku yang berulang dan bagaimana kita bertindak berdasarkan purpose, tujuan. So, jadi NLP adalah tentang connection, sebuah hubungan for our thoughts, speech, and action. Jadi NLP itu adalah tentang koneksi dari pikiran kita, speech, apa yang kita ucapkan ya, apa yang kita katakan, dan tindakan. Yang mana itu saling terhubung antara satu dengan lainnya. Connects us to others. Ya, the word and to the spiritual dimension. Saya curiga ya, yang nambahin kalimat the word and to the spiritual dimension ini adalah Ian McDermott. Karena dia kan kayak semacam praktisi spiritualis gitu loh ya. Nah, di sini juga ditekankan bahwa ini adalah practical book ya. This is a practical book explaining how NLP translates into your everyday life. Jadi menjelaskan bagaimana NLP itu diterjemahkan ke dalam keseharian. Nah, makanya bukunya cukup ringkas banget dan sudah saya baca, orang yang baru belajar NLP, yang mau belajar NLP aja, insya Allah bisa kebantu banget dengan baca buku ini. Cuma pertanyaannya, berapa banyak orang yang mau belajar NLP terus beli buku ini gitu ya? Oke, nah, eh, walaupun NLP itu terlahir dari psychological theory dan research, teori tentang psikologi dan penelitian, NLP yang pertama dan yang paling ditekankan adalah tentang action, ya. Jadi ya inilah, kalau kita cuma belajar NLP tapi nggak dipraktekkan, terutama buat diri sendiri ya, itu ya jadi hal yang sayang banget sebenarnya. Karena bagi saya pribadi, NLP itu perlu kita sendiri dulu yang ngerasain dampaknya ya setelah kita belajar. Minimal kita bisa mengenali cara berpikir kita, cara berkomunikasi kita gitu. Harapannya setelah belajar NLP ada perubahan dalam diri kita. Walaupun NLP ini sendiri konon katanya tidak begitu berdampak
pada para foundernya. Konon katanya gitu ya. Tapi justru perpecahan mereka ya, para foundernya NLP itu membuat NLP ini menjadi semakin kaya gitu. Semakin banyak aliran dalam NLP itu membuat ya jadi seru ya akhirnya. Kalau semisal NLP dulu para foundernya nggak pecah gitu kan, mungkin ya NLP cuma itu aja gitu. Nggak mungkin ada New Code, nggak mungkin ada Systemic NLP, nggak mungkin ada neurosemantik gitu kan. Jadi justru pecahnya itu menjadikan NLP itu lebih kaya, menjadi lebih seksi jadinya untuk dipelajari, untuk dikulik bareng-bareng. Oke, the starting point of NLP is curiosity and fascination about people. Jadi titik awal permulaan NLP itu adalah dari curiosity, rasa ingin tahu dan fascination, ketakjuban terhadap orang. It is the study of the structure of subjective experience. Nah, ini adalah sebuah definisi NLP yang familiar banget ya, bahwa NLP adalah sebuah kajian tentang struktur dari subjective experience gitu. Ini adalah tentang how do we do what we do, tentang how do we think, tentang bagaimana kita berpikir, how do we learn, bagaimana kita belajar, how do we get angry, bagaimana kita mendapatkan kemarahan, bagaimana kita tuh menjadi marah ya, and how do outstanding people in any field get their result. Jadi bagaimana kita tuh bisa memahami orang itu bisa jago gitu loh ya. Nah, to answer these questions, untuk menjawab pertanyaan tadi itu, NLP itu mengeksplorasi bagaimana kita berpikir dan merasakan. Jadi eksplorasinya di area pikiran dan perasaan. And studies or models excellence in every walk of life. Gitu. Jadi titik poin awalnya ya yang bikin kita itu menjadi seorang NLPers sejati. Itu adalah curiosity, rasa ini menurut perspektif saya ya. Itu adalah curiosity, rasa ingin tahu. Kok bisa sih orang nggak gini? Kok bisa sih orang nggak gitu gitu? Bagaimana persisnya dia melakukan hal seperti itu gitu loh. Jadi rasa penasaran itulah yang mendorong kita untuk ingin tahu, kita bertanya, pikiran kita itu berkembang sehingga menghasilkan sebuah pemodelan-pemodelan. Nah, gitu jadinya. Jadi kalau nggak ada rasa ingin tahu ya nggak akan terjadi apapun gitu. Nggak akan terjadi apapun. Oke? Nah, jadi saya juga pernah ingat apa yang disampaikan sama Richard Bandler ya, terkait dengan hal yang mirip-mirip dengan ini. Jadi ketakutan manusia itu cuma dua katanya. Yang satu takut dengan suara keras, yang satu adalah takut jatuh kalau nggak salah. Takut dengan suara keras dan takut jatuh. Itu adalah basic fear-nya manusia. Selain itu, ketakutan itu didapatkan dari proses belajar. Jadi belajar bukan belajar takut enggak, maksudnya adalah ketakutan itu didapatkan dari sebuah proses learning sebenarnya, tapi learning yang tidak disadari gitu loh. Makanya di sini disampaikan adalah how do we learn, bagaimana kita belajar gitu. Makanya NLP juga mengkaji tentang how we learn and unlearn. Ya, itu hal yang menarik dalam NLP ya, karena sifat dari NLP itu kan salah satunya mendekonstruksi dan mengkonstruksi gitu. Kalau untuk tekniknya, caranya macam-macam gitu. Tapi basic dalam NLP kan, kalau saya pribadi merasakannya banyak tools untuk mendekonstruksi ya sebuah pemikiran, sebuah keyakinan ya, itu bisa didekonstruksi, misal dengan metamodel, semisal dengan slide of mouth, banyaklah macam-macamnya ya. Terus nanti di dikonstruksi ulang gitu kan, dengan Milton model misalnya, dan dengan teknik ataupun model-model yang lainnya. Gitu. Nah, terus di sini juga membahas tentang sedikit sejarah NLP, sedikit sejarah NLP ya. NLP began in the early 1970s. Jadi NLP itu berawal di
permulaan tahun 70-an. Ketika Richard Bandler, a student of psychology at the University of California, Santa Cruz. Jadi, Richard Bandler itu adalah mahasiswa atau orang, dia sedang belajar psikologi. Nah, menariknya, sejarah NLP yang banyak tersebar, itu kan dikatakan bahwa Bandler itu ahli matematika dan juga komputer gitu. Tapi jarang dimention bahwa Bandler itu juga belajar psikologi di sini ya. Yang kemudian dia bekerja bersama dengan John Grinder yang saat itu sebagai asisten profesor linguistik. Nah, dia udah kerja bareng di situ, kerja sama lah ya. Nah, together they model three peoples. Jadi bersama-sama tuh mereka memodel 3 orang. Fritz Perls, dia adalah seorang inovatif psychologist dan originator dari Gestalt terapi. Okay. Terus yang kedua Virginia Satir, the prime force behind family therapy. Ya, jadi yang terkenal dengan family terapinya. Dan juga Milton Erickson, the world famous hypnotherapist. Oke, jadi 3 tokoh ini ya yang mengawali NLP gitu. Nah, sedikit kita kulik tentang sejarahnya NLP ya. Jadi Fritz Perls itu tidak secara langsung dipelajari di model oleh Richard Bandler. Jadi nggak ketemu langsung. Jadi dari rekaman video terus ditranskripkan. Dari situ Bandler itu memodel Fritz Perls. Ya. Nah, kalau dengan Virginia Satir itu sempat ketemu, dengan Milton Erickson juga sempat ketemu, insya Allah ya. Saya yakin sempat ketemu dari sejarah yang pernah saya tahu. Hal yang menariknya adalah yang saya temukan juga, Bandler dan Grinder ini menurut perspektif saya ya, itu dalam memodel 3 tokoh ini tuh nggak komplit, nggak holistik, nggak menyeluruh gitu loh. Jadi seperti sikap mentalnya Milton Erickson gitu kan, terus sifat dari Virginia Satir yang apa ya istilahnya itu yang ramah gitu ya, itu kok nggak melekat ke Bandler gitu loh. Makanya kalau semisal memodel 3 tokoh tersebut ya, harapannya saya melihat ada hal yang berubah pada diri Bender. Walaupun Bender tuh berubah juga sebenarnya ya. Kalau kita baca-baca tentang sejarahnya NLP dulu kan Bender tuh nice guy gitu loh. Nah, setelah memodel Fritz Perls itu sisi liarnya tuh kayak hadir muncul gitu loh. Malah ya sampai ke bawah sampai yang sekarang gitu. Yang dulunya nggak ngerokok jadi ngerokok gitu kan. Bender kan kayaknya gitu kan. Karena Fritz Perls rokok gitu kan. Jadi nggak nggak holistik aja gitu dalam memodel tiga orang ini. Tapi so far apapun yang dihasilkan oleh John Grinder dan juga Richard Bandler adalah hal yang luar biasa dan itu tidak mengenyampingkan kebijaksanaan mereka dalam memformulasikan NLP ini. Walaupun nanti kalau kita bahas sejarah perkembangannya NLP justru yang paling banyak berperan ya dalam proses terbentuknya NLP adalah Robert Dilts. Masuk yang mengelompokkan pola-pola dalam metamodel itu Robert Dilts tuh. Karena kalau kita mau ya ngebaca The Structure of Magic yang 1 dan 2 itu aja belum rapi lah gitu. Belum rapi. Dan saya nggak tahu ya, apakah sudah ada orang Indonesia yang berhasil menyelesaikan baca buku itu. Kalau saya, jujur saya belum mampu untuk menyelesaikannya. Berat ya, butuh effort banget soalnya untuk baca buku itu. Tapi informasi yang saya dapat seperti itu ya. Oke, nah setelah itu
dia pun juga mereka tuh mendapatkan insight dan juga ide-ide dari beberapa orang yang lainnya gitu loh. Di sini di-mention ada Gregory Bateson, itu dikenal sebagai seorang British writer, ya, seorang penulis dari Inggris dan thinker on antropologi, pemikir di antropologi cybernetics dan juga communication theory. Nah, the first models dealt with verbal and non-verbal communication skill. Oke. Jadi yang terlahir dalam pemodelan NLP itu tentang verbal dan non-verbal communication skill. Nah, akibatnya NLP has given rise to a trail of technique that can be used both personally and professionally. Sehingga NLP itu memunculkan a trail of teknik, ya, sebuah teknik. Sebenarnya bukan sebuah teknik, ya, beberapa teknik. Oh iya, benar, teknik, ini jamak teknik yang dapat digunakan baik secara untuk personal ataupun profesional. Nah, dan NLP bisa masuk ke beberapa bidang, ya, seperti sports, olahraga, bisnis, sales, education, ya, dan juga untuk influencing others, untuk mempengaruhi orang lain, gitu. Oke. Nah, di sini juga tertuliskan NLP is a generative psychology. NLP is a generative psychology. Saya sempat ngulik-ngulik dikit, ya. Generative psychology itu kira-kira kayak kerangka teoritis dalam psikologi itu yang benar-benar kayak menekankan bahwa pikiran itu menghasilkan sebuah perilaku, sebuah emosi. Nah, kira-kira gitulah ya, generative psychology. Dan ini juga disebut sebagai the psychology of excellence, psikologi excellence. Nah, yang berikutnya, thought and physiology are intimately connected. Pikiran dan fisiologi kita itu sangat terkoneksi. What and how we think, apa dan bagaimana kita berpikir itu bisa berdampak, affect our physiology. Apa yang apa dan bagaimana kita berpikir itu berdampak pada fisiologi kita, pada kesehatan fisik kita, dan bagaimana kesejahteraan itu berdampak kepada pikiran kita. Oke. Jadi ini memang nggak saya terjemahkan semuanya, teman-teman, karena apa yang sudah saya baca dan menurut saya itu menarik, itu pasti akan saya garis bawahi seperti ini, ya. Jadi poin-poin itu yang pengen saya kulik. Makanya gini, semakin banyak orang yang baca buku-buku seperti ini, harapannya pertukaran map-nya kan semakin banyak gitu, ya. Karena bagi saya ini penting, mungkin buat orang lain nggak penting, justru yang menurut saya nggak penting, menurut orang lain itu penting, menarik gitu. Ya itulah, makanya belajar NLP itu asiknya adalah berkelompok. Jangan sendiri-sendirian. Nanti ditemenin setan, ya. Oke. Nah, ini ada sebuah kalimat yang menarik perhatian saya, yaitu NLP sees beliefs not in term of true or false. Jadi NLP itu melihat keyakinan tidak dalam sebuah ini benar atau salah gitu loh. Jadi keyakinan tuh bukan tentang benar atau salah, tapi digunakan dalam apakah ini bermanfaat atau tidak bermanfaat, useful or not useful. Jadi keyakinan di dalam NLP itu bukan membahas keyakinan tentang agama, ya, tapi tentang apa yang kita percayai, itu bukan tentang benar atau salah, tapi apakah itu bermanfaat atau tidak. Karena balik lagi, NLP kan sifatnya selalu subjektif, ya. Kalau itu nggak benar tapi bermanfaat, itu masih bisa diterima gitu. Nah, what are the consequences of your beliefs? Ini sebuah pertanyaannya. Apa konsekuensi dari sebuah belief yang kita miliki? What action flow from them? Apa tindakan yang mengalir? Ini kalau terjemahan bebas saya gini.
Apa tindakan yang terlahir dari keyakinan tersebut? Jadi adalah sebuah pertanyaan yang perlu kita ajukan dalam kalau kita tuh punya punya belief gitu ya. We have a special as we cannot. Oke. Nah, sometimes terkadang what we do, apa yang kita lakukan and what we believe do not match. Jadi apa yang kita lakukan dan apa yang kita yakini itu nggak match, nggak sinkron, nggak nyambung gitu ya. Ini mengingatkan pembahasan kita di buku sebelah, yaitu Influencing with Integrity, yaitu tentang congruence ya, tentang congruence. Makanya yang belum sempat ngulik tentang Influencing with Integrity itu bisa di playlist ya, karena udah dibuatin playlist di YouTube ini. Oke, ada sebuah kalimat lagi juga yang menarik banget buat saya, yaitu adalah NLP does not claim they are true. NLP itu nggak pernah mengklaim bahwa NLP itu benar, ya. The question to us is not, jadi pertanyaan adalah bukan tentang apakah NLP itu benar gitu loh. Bukan itu yang perlu ditanyakan dalam NLP. Tapi are they useful? Apakah NLP itu bermanfaat, berguna? Gitu. Jadi sebenarnya ya kalau buat kita-kita ini ya, bukan kita, saya lebih tepatnya ya. Kalau yang pragmatis ya, karena saya tipikal yang pragmatis ya, bukan yang saintis gitu. Saya lebih melihat NLP ya, ini berguna nggak sih? Gitu. Bermanfaat nggak sih? Kalau berguna ya udah aku pakai, nggak berguna ya aku tinggalin, gitu aja. Oke, selesai di introduction, ringkas banget, ya. Baik, kita masuk ke bab yang berikut, bab yang pertama, The Four Pillars of Wisdom. Oke. Karena bukunya ringkas, jadi pembahasannya bisa lebih cepat ya dibandingkan bukunya Jenny Laborde. Cukup berat itu. Oke. There are four main principles in NLP, and we will be returning to them from different angles throughout this book. Oke, NLP itu punya empat prinsip utama ya. Jadi nanti si penulis itu akan membahasnya dari angle yang berbeda, dari sudut pandang yang berbeda. The first and foremost, yang pertama dan yang terutama is relationship, hubungan. Specifically, spesifiknya, that quality of that quality relationship of mutual trust and responsiveness known as rapport. Jadi kualitas dari sebuah hubungan ya yang saling percaya dan responsiveness apa ya, daya tanggap nyambung gitu ya, yang dikenal dengan rapport. Oke, jadi empat pilar yang pertama versi mereka adalah rapport. Oke, ini yang menarik. We begin with the rapport you have with yourself. Kita mengawalinya yaitu dengan rapport dengan diri kita sendiri. Oke. Ini sudah sempat kita bahas juga di bukunya Jenny Laborde bahwa rapport itu bukan cuma kita membangun hubungan yang baik ya, yang terkoneksi dengan baik dengan mitra bicara, tapi juga dengan diri sendiri. Termasuk pembahasan congruence itu juga ada di sini ya. Kita dekat akrab dengan diri kita terhubung dengan sumber daya yang ada dalam diri kita. Nah, kita banyak eksplor di situ, ya. Nah, have you ever heard yourself say things like, apakah kamu pernah mendengar dirimu tuh mengatakan hal yang seperti ini? Part of me wants to do this. Bagian dalam diriku ingin melakukan ini, but something stops me. Tapi ada sesuatu yang menghentikanku. Nah, jadi kalau kalau kita masih ada pertentangan ya, gejolak-gejolak batin seperti itu kita kita perlu dekati diri kita sendiri. Apa sih sebenarnya gitu? Kita cari tahu di situ.
The greater degree of okay. Jadi di sini ditekankan bahwa penting untuk bisa report dengan diri sendiri, gitu ya. The greater your mental rapport with yourself, the more you feel at peace with yourself. Jadi kita itu perlu merasa damai dengan diri sendiri. Ini arah-arahnya ke Ian McDermott ini yang nulisin kalimat ini. Saya merasakannya seperti itu. Oke, for the different parts of your mind are united, gitu. Oh kan, bener kan. Report at the spiritual level, report dalam level spiritual can manifest as a sense of belonging to a larger whole beyond individual identity and knowing our place in creation. Ini sentuhannya Ian McDermott ya. Jadi kalau report dalam level yang spiritual itu bisa memanifestasikan sense of belonging. Sense of belonging itu ya tau lah ya, sense of belonging ya. Itu bisa sampai muncul seperti itu. Sense of belonging itu kalau diterjemahkan bebas hampir mirip-mirip kayak empati lah ya, gitu. Itu poin yang menarik di halaman ini. So, the first pillar of NLP is to establish rapport with yourself and then others. Nah, jadi pilar pertama dalam NLP adalah membangun rapport dengan diri sendiri, kemudian orang lain. Jangan kebalik. Diri sendiri dulu, baru ke orang lain. Oke. The second pillar is to know what you want. Pilar yang kedua adalah tahu apa yang kita mau, apa yang Anda mau. Without knowing what you want, tanpa kita mengetahui apa yang kita inginkan, yang Anda inginkan, you cannot even define what success is. Kita nggak bisa mendefinisikan sukses itu apa, gitu ya. Jadi perlu tahu apa yang kita inginkan. Nah, dalam NLP, ini dikenal dengan men-setting goal atau outcome. Okay. It is a whole way of thinking. Ya. Jadi kita bisa secara konsisten menanyakan diri kita, what do I want? Dan untuk orang lain, what do you want? Nah, itu pertanyaan untuk menegakkan pilar NLP yang kedua, yaitu outcome. Oke. This is very different from going in with the question like, jadi ini tuh beda banget ya, sangat beda banget kalau kita itu menggunakan pertanyaan seperti what's the problem? Apa masalahnya? Gitu loh. Many people start by asking this question gitu. Beberapa orang, kebanyakan orang itu memulai dengan memberikan pertanyaan ini gitu loh. Jadi bukan apa yang aku inginkan, tapi pertanyaannya adalah apa sih masalahnya gitu loh. Bukannya nggak boleh ya kita menggali masalah. Sometimes kita itu butuh untuk mengenali masalah gitu. Tapi jangan habisin tenaga kita, energi kita, fokus kita untuk di masalah itu terus ya. Kalau kita mengacu pada pilar yang kedua ini, ya kita perlu tahu what do you want? Apa yang sebenarnya kita inginkan? Apa yang sebenarnya aku inginkan gitu loh. Sehingga itu menjadi pertanyaan pembuka yang penting banget. Sehingga bukannya menjadi blame, menyalahkan, harapannya bisa memperbaiki situasi, fix the situation. Oke. Jadi pertanyaan tadi, what do you want? What do I want? Kalau untuk diri sendiri, itu harapannya bukan untuk menyalahkan, ya, tapi harapannya adalah untuk bisa memperbaiki situasi. Oke. Yang ketiga, the third pillar is known as sensory acuity. Pilar yang ketiga dikenal dengan sensory acuity. This means using your sense. Artinya adalah kita menggunakan indera kita, panca indera kita. Looking at apa yang kita lihat, yang kita dengar, yang kita rasakan, what is actually happening to you, yang benar-benar terjadi pada diri kita. Gitu.
sensory acuity ini sejauh yang pernah eh, saya kulik ya teman-teman, dari beberapa informasi yang saya dapat, eh, seingat saya itu Bandler sama Grinder itu terinspirasi dari Virginia Satir kalau nggak salah. Kalau nggak salah ya. Kalaupun salah nggak apa-apa ya. Jadi bahan diskusi juga kok nantinya. Tapi seingat saya itu teman-teman. Jadi sensory acuity itu dari Virginia Satir. Karena Virginia Satir itu orangnya sangat peka banget orangnya. Oke. Terus the last pillar is behavioral flexibility. Pilar yang terakhir adalah perilaku yang fleksibel. Have many choices of action. Memiliki banyak pilihan untuk action, bertindak. Ini kalau kita mengenali pola bahasa hipnotik ya. The more pattern. Itu dipakai di sini. The more choices you have, the more chance of success. Semakin banyak pilihan yang kita miliki, maka semakin banyak pula kesempatan kita untuk berhasil. Gitu. Oke, teman-teman. Ini kita sudah masuk di bab yang pertama ya. The Four Pillars of Wisdom, yang mana ini adalah 4 pilar NLP. Yang pertama adalah report dengan diri sendiri dan juga orang lain. Yang kedua adalah outcome. Kalau untuk diri sendiri kita tanyakan, what do I want? Apa yang aku inginkan? Dan kalau untuk orang lain, what do you want? Apa yang Anda inginkan? Apa yang kamu inginkan? Apa yang kau inginkan? Yang ketiga, sensory acuity, yaitu ketajaman indera kita, kepekaan indera kita, gitu ya. Tujuannya apa sih? Ini belum saya bahas tadi ya. Jadi tujuannya biar kita tuh bisa mendapatkan feedback dari apa yang kita lakukan. Kalau kita tuh nggak peka dari apa yang kita lakukan, termasuk apa yang akan kita lakukan, itu bisa terinspirasi saat kita itu menajamkan kemampuan sensori kita. Ya. Nah, pilar yang keempat adalah perilaku yang fleksibel. Jadi jika nggak bisa gini ya lakukan hal yang lain gitu. Terus kita perlu punya banyak pilihan cara ya. Jadi ini adalah hal-hal yang basic banget ya. Basic banget, dan ini memang buku yang cocok banget buat orang-orang yang mau mengawali belajar NLP, dan buat kita juga. Bagi saya pribadi ya, saya itu terkayakan dengan diksi-diksi yang dipakai sama penulis. Jadi setiap penulis kan punya karakteristik diksinya masing-masing ya, dan saya pun sangat terbantu dengan diksi-diksi yang dipakai oleh si penulis. Jadi ini di pembahasan yang pertama, di episode yang pertama ini, insya Allah kita akan masuk di episode yang kedua, yaitu akan membahas tentang logical levels. Nah, apa itu logical levels? Oke, kita bahas di kesempatan berikutnya. Saya ucapkan terima kasih untuk teman-teman yang sudah bergabung. Kita akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.